Kalau kita menangkap sebuah ungkapan ini berangkat dari hati yang ngomong dong. Seorang ipar yang baik tidak akan mengucapkan kalimat semacam itu. Kalau saya punya abang laki-laki, kalau saya orang baik, saya tidak akan berkata kepada abang saya begini, bang, saudara lebih perlu didahulukan daripada istri lo, bang. Nggak perlu saya ngomong gitu. Justru kalau saya saudara baik, akan berkata, bang, istrimu adalah tanggung jawabmu, kau ambil dengan atas nama Allah. Urusan saya nggak apa-apa nomor 2. Memang kalau ada lebih, saya tadi ngomong ke abang, kalau ada sesuatu, bang, mungkin ada lebih untuk saya perlu, saya punya hajat, tapi tetap nomor 1 adalah istrimu. Itu ipar yang baik. Anda seorang istri, suami abang saya, biar gampang saja, istri abang saya. Kalau saya itu ipar yang baik, nggak akan, bang, saudara lebih penting, istri mah orang lain, aslinya orang lain, dicerai pun bubar. Kalau saudara kan nggak akan putus sampai kemana. Saya itu busuk hati saya. Kenapa saya meracuni saudara saya dengan istrinya agar tidak peduli? Kok jelek banget saya? Justru saya akan ngomong, wahai saudaraku, istrimu. Bahkan dalam urutan nafkah pun, istri didahulukan daripada orang tua dan saudaranya. Kenapa? Istri aslinya orang luar, tapi telah diambil dengan cara yang khusus. Akad dengan mitsaq khalid, dengan perjanjian yang agung di hadapan Allah, maka dia harus dihargai, dihormati. Menjadi satu setelah itu. Nggak bisa direndahkan setelah itu. Ini adalah omongan fitnah seperti itu. Kalau ada ipar ngomong begitu, dia pun fitnah. Satu. Atau sebetulnya hanya nasihat saja. Mungkin istrinya memang nggak benar. Jika itu adalah Anda, mungkin Anda kurang baik, mungkin. Sehingga ipar Anda itu sebetulnya hanya mengingatkan. Mungkin apa? Jika itu Anda, semoga ini bukan Anda. Anggap saja Anda. Tadi saya buat contoh. Anda menikah dengan abang saya. Anda menikah dengan abang saya, berarti saya ipar Anda. Kalau saya ipar yang baik, saya akan selalu nasihati abang saya untuk baik-baik dengan Anda, bukan meracuni. Tapi bisa saja saya ngomong, bang, saya adik loh, bang, sampai kapanpun tidak akan pisah, bang. Kalau istri bisa saja terpisah. Oh, itu mungkin ada sebab. Sebabnya apa? Mungkin Anda ini nggak baik, ngelarang suami komunikasi dengan saya, ngelarang ini. Berarti saya akhirnya menjadi marah. Lalu saya berkata, bang, saya adikmu, bang. Ayah kita sama, ibu kita sama. Masa gara-gara seorang istri saja langsung berubah begitu? Saya tidak akan pisah sampai kapanpun, bang. Tapi kalau istri dengan persiapan bisa, oh ini benar, karena istrinya nggak benar. Jadi tolong dilihat ini permasalahannya kayak apa sih. Jadi tidak bisa saya menghukumi mana yang salah. Yang jelas kalau saya dalam keadaan normal kok ngomong kepada abang saya dengan bahasa begitu, saya meracuni dia. Nah, seperti itu. Tapi bisa saja tadi benar, karena istrinya nggak benar, maka saya nasihati ke abang, bang, silaturahmi, bang. Saya hanya pengen ditegur saja sama abang. Saya pengen abang datang ke rumah ayah, biarpun sesaat-sesaat. Saya tidak minta terus, tapi jangan sampai gara-gara istrinya. Mungkin istrinya ada kan, istri melarang suaminya ini, suaminya membantu abangnya sendiri nggak boleh, suami adiknya nggak boleh. Ada kalau wanita kayak gitu ya. Mungkin saya nasihati abang saya, bang, jangan lupa dengan adik-adik, bang. Adik-adik butuh biaya untuk sekolah, bang. Masa gara-gara istri lalu semuanya jadi berantakan? Oh, ini bukan saya meracuni, karena memang istrinya nggak benar. Maka dalam pertanyaan ini koreksi diri Anda. Mungkin kalau memang Anda sudah benar dan Anda baik mengajari suami Anda untuk baik dengan iparnya, maka ipar Anda yang jelek. Tapi kalau ternyata Anda yang memang ngelarang suami gini gitu, banyak aturan, sampai suami mau dekat sama saudara nggak bisa, berarti Anda jelek. Wajar kalau ipar Anda ngomong begitu. Lihat siapa Anda dan siapa ipar Anda, dengan kejujuran beres semuanya setelah ini. Kalau memang Anda sifatnya jelek, mungkin setelah mendengar jawaban kami, Anda esok hari menjadi baik. Kalau ipar Anda yang jelek, semoga dengar ceramah ini, jawaban ini menjadi baik semuanya, sehingga indah. Anda, ipar Anda, suami Anda, indah. Gak ada mana yang lebih didahulukan, semuanya diperhatikan dengan sama, dengan adil, karena cinta, karena Allah Subhanahu Wa Taala.